variabel lainnya. Berdasarkan data yang digunakan, ekonometri dibagi menjadi 3 analisis, yaitu analisis runtun waktu, antar wilayah, dan analisis data panel. Analisis runtun waktu menjelaskan mengenai perilaku suatu variabel sepanjang beberapa waktu berturut-turut, berbeda dengan analisis antar wilayah yang menjelaskan antara beberapa daerah dalam suatu waktu tertentu. Sementara itu, analisis data panel menggabungkan antara data runtun waktu dengan data antar wilayah. Koefisien beta. Koefisien beta suatu ukuran risiko yang bisa digunakan saat membandingkan suatu saham atau produk sekuritas. Koefisien beta bisa mengukur seberapa mungkin terjadi perubahan pada harga produk sekuritas atau saham terhadap fluktuasi harga saham yang ada di pasar. Sedangkan koefisien regresi pada persamaan adalah kontribusi besarnya perubahan nilai variabel bebas. Semakin besar nilai koefisien regresi, maka kontribusi perubahan semakin besar. Demikian pula sebaliknya akan semakin kecil. Kontribusi perubahan variabel bebas juga ditentukan oleh koefisien regresi positif. Jadi, metode yang digunakan yaitu estimasi titik, karena dari data di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu cara untuk mengadakan estimasi terhadap parameter populasi yang tidak diketahui. Uji normalitas probability plot. Model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data polling atau titik-titik yang menghubungkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Pada gambar normal P plot di atas terlihat bahwa titik-titiknya mengikuti garis diagonal, sehingga sebagaimana dasar pengambilan keputusan uji normalitas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Kemudian uji asumsi klasik multikolinearitas. Menurut Imam Ghazali, tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai toleransi kurang dari 0,100 dan PIF lebih dari 10,00. Kemudian uji asumsi klasik heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik heteroskedastisitas menurut Imam Ghazali tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas atau bergelombang melebar kemudian menyempit pada gambar scatter-plot serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 dan sumbu Y. Kemudian uji asumsi klasik autokorelasi. Menurut Imam Ghazali, tidak ada gejala autokorelasi jika nilai Durbin-Watson terletak antara DU sampai dengan 4 DU. Dalam gambar scatter-plot di atas terlihat bahwa titik-titiknya menyebar secara acak atau random dan tidak menunjukkan ada pola yang jelas atau bergelombang, melebar kemudian menyempit, serta titik-titiknya menyebar dan berada di atas dan di bawah angka 0. Dengan demikian, asumsi untuk uji heteroskedastisitas kesimpulannya adalah tidak ada gejala heteroskedastisitas. Kemudian, uji asumsi klasik autokorelasi. Menurut Imam Ghazali, tidak ada gejala autokorelasi jika nilai Durbin-Watson terletak antara DU sampai dengan 4 DU. Makna nilai koefisien determinisasi bermakna sebagai sumber
perkembangan berpengaruh yang diberikan variabel bebas atau variabel independen atau bersimbol X terhadap variabel terikat atau variabel dependen Y. Atau kata lain, nilai koefisien determinisasi atau R-squared ini berguna untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh pada variabel yang diberikan X secara simultan atau bersama-sama. Persyaratan yang harus terpenuhi agar kita dapat memaknai nilai koefisien determinisasi adalah hasil uji F dalam analisis registrasi linear berganda bernilai signifikan, berarti pengaruh bahwa ada pengaruh variabel X secara simultan bersama-sama terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika hasil analisis dalam uji F signifikan, maka nilai koefisien determinisasi tidak dapat digunakan atau dipakai untuk memprediksi kontribusi pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y.